Nah, Tuhan Yesus datang untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Nah, yang mengganjal bagi Bapak Yosef ini adalah Yesus kan manusia, berarti dia juga berdosa karena Yesus sepenuhnya manusia. Atau dia mengatakan Yesus 100% manusia. Oke, saudaraku yang terkasih Bapak Yosef Kolondam, kita melihat di dalam Lukas, nanti saya akan tampilkan di sini, Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Ini pembacaan yang cukup panjang, tetapi saya akan berusaha mempersingkatnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jadi, Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Nama perawan itu Maria. Saudaraku yang terkasih, kita lihat bahwa kata perawan selalu diulang. Dalam Alkitab, apabila kata selalu diulang, itu menunjukkan bahwa itu penekanan yang penting. Itu tidak boleh kita lewatkan. Perawan yang bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, saudara yang terkasih, inilah yang bagian pentingnya. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah." Saudaraku yang terkasih, mengapa Yesus tidak berdosa? Karena dikatakan terus bahwa perawan bernama Maria. Jadi, kelahiran Yesus Kristus tidak melalui hubungan suami istri. Adanya Yesus Kristus dikandung oleh Maria tidak dihasilkan oleh hubungan jasmani atau hubungan suami istri, karena Maria belum memiliki suami dan dia bertunangan dengan Yusuf. Saudaraku yang terkasih, biarlah ini dapat menjelaskan kepada kita semua bahwa Yesus tidak lahir melalui hubungan suami istri, tetapi dengan kasih karunia dari Allah. Itu saja, Tuhan Yesus berkati. Salam pastor Kolongai.